أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah kita kumpul lagi di majelis ini di pekan pertama di bulan Mei. Seperti biasa kita akan tadabbur ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan kajian kita tadabbur surat An-Najm. Dan menambah barokah kita tilawah ya, dari ayat 1 seperti biasa 1 halaman sampai ayat 26 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati
ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan huruf demi huruf yang kita baca menjadi kebaikan dan pahala seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW. Satu hurufnya 10 kebaikan insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, surat An-Najm sampai ayat ke-23 terakhir, 23. Sebelum kita melanjutkan ke ayat berikutnya, kita refresh sedikit, kita mengulang mundur dulu ke belakang supaya lebih kencang maju ke depan. Dalam permulaan surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul melihat banyak hal. Melihat yang tidak bisa didustakan oleh hatinya. Kalau kita lihat, begitu sering Allah mengulang kata ro'a. Di ayat ke-11, ma kadzabal fuadu ma ro'a.
hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yaro, apakah kalian hendak membantah tentang apa yang telah dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril, melihat lagi. Kemudian di ayat ke-17, ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihat dan juga tidak melampaui. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat. 5 kali berarti diulang. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu ma zaghal basaru laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar melihat yang hatinya nggak bisa mendustakan. Karena saat itu orang musyrik mereka meragukan apa yang dilihat oleh Nabi saat perjalanan Isra Mi'raj. Muhammad salah lihat, Muhammad menyimpang, Muhammad gak mungkin melihat. Jangankan mengakui melihat yang ada di Sidratul Muntaha, yang ada di dunia saja mereka gak percaya. Rasulullah sudah ke Masjidil Aqsa, kemudian melihat Masjidil Aqsa. Di satu sisi dari ayat 1 sampai ayat ke-18 Allah menegaskan apa yang dilihat oleh Nabi adalah nyata, realita, bukan dhalla dan bukan ghawa dan bukan yantiqu anil hawa. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-19, di balik posisinya diserang orang-orang musyrik. Oke, sekarang kita gantian. Afara'aitum, tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu analisa? Dari kata ro'a juga, afara'aitum. Kalau kalian meragukan apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernahkah kalian memperhatikan apa yang kalian lihat? Lata, Uzza, Manat. Pernah diperhatikan, pernah dilihat, pernah dianalisa, pernah diriset, pernah dicari data, pernah dibuktikan fakta dan seterusnya. Jadi Rasulullah dibela dengan 5 kali menyebut ro'a basara. Dan sekarang gantian. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Jadi sistematika dalam penyusunan ayat-ayat di surat An-Najm. Di halaman pertama setengahnya adalah pembelaan kepada Rasulullah SAW. Setengah halaman berikutnya adalah serangan kepada orang musyrik yang sudah menyerang Rasulullah SAW. Alakumuz zakaru wa lahul unsa, apakah bagi kalian anak laki-laki tapi bagi Allah unsa? Karena ini unsa semua. Lata ya, bentuk muannats atau bentuk feminim dari kata Allah. Uzza bentuk feminim dari kata aziz atau al-a'az, dan manah. Manah dari kata muna. Tolong diingat-ingat 3 kata ini. Lata bentuk feminimnya dari kata Allah. Kemudian Uzza bentuk feminim dari kata aziz, dan manah yang artinya harapan, keberuntungan, ya, fortune. Kita bahas di pertemuan pekan sebelumnya. Karena di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menyerang balik. Amlil insani ma tamanna, kalian menyebut ada mana? Amlil insani ma tamanna, kalian menyebut ada lata, falillahil akhiratu wal ula, kalian menyebut punya Uzza, wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyazana Allahu liman yasha'u wa yarda. Jadi ayat 24, ayat 25 dan ayat 26 adalah sisi lain, bukan sisi lain, lawan dari apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Mereka meyakini bahwa Lata, Uzza, Manah punya pengaruh, punya otoritas. Ternyata otoritas yang mereka yakini itu hanya sekedar ilusi, halusinasi. Lata itu bisa memberikan, Lata itu bisa menguasai dunia kita dan akhirat kita. Masa depan kita itu ada di tangan Lata. Kemudian Manah itu tempat kita menaruh harapan. Uzza, kalau kita ingin izzah, kita ingin kehormatan, kita ingin kedudukan, maka kita harus
menyembah Al-Uzza. Kata Allah, amlil itsani ma tamanna. Falillah, bukan falillata. Falillahil akhiratu wal ula wa kam min malakin, dan seterusnya. Baik. Kemudian di ayat ke-23, Lata, Uzza dan Manat itu hanya nama-nama yang kalian dan bapak kalian sebut-sebut. Kita sampaikan analoginya di pertemuan terakhir, pertemuan kemarin. Anak kecil bikin kartu nama, di bawahnya ditulis saya adalah Menteri Pendidikan. Dengan ini maka saya punya hak untuk mengotak-atik kurikulum 2023, Kurtilas dan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka saya ganti. Sekarang jadi kurikulum terjajah. Kemarin merdekanya sudah. Ganti kurikulumnya. Ganti karena saya menteri. Kenapa Anda merasa jadi menteri? Ini lihat kartu nama saya menteri. Itu namanya asmaun sammaitumuha. Hanya label, tapi tanpa substansi. Hanya label. Misalnya saya punya mobil merek S. Kemudian saya ganti mereknya. Diganti jadi L. Wah, inilah mobil saya. Cuman nempel brand, tidak mengubah substansi. Itu namanya asmaun sammaitumuha. Nama yang kalian buat dengan bapak kalian. Minuman ini itu bisa memberikan lah begitunya. Ibu bisa sehat, bapak bisa sehat karena saya adalah penariswet. In hiya illa asmaun sammaitumuha. Jadi ibu kalau pengen dagangannya laku, ini ada tulisan, saya silahkan simpan di balik dagangannya, di warungnya. Ini penarik langganan. Oh kalau enggak ini aja gambar ini manahnya buat ibu ya. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Lata, Uzza dan Manat adalah nama yang dibuat-buat oleh manusia. Sebetulnya ini jembatan dari ayat 23 ke ayat 24 adalah kalimat iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Yang mereka ikuti tidak lain hanyalah asumsi dan hawa nafsu. Dhann dan hawa nafsu. Jadi sebenarnya benda-benda yang dibuat oleh manusia lebih ke proyeksi asumsi dan hawa nafsu. Manusia ingin merasa aman, maka dia memproyeksikan rasa aman itu kepada satu benda. Entah bendanya itu jabatan, tahta. Kalau sudah punya jabatan, saya merasa aman. Itu memproyeksikan asumsi rasa amannya terhadap benda. Manusia ingin hidup dengan sejahtera. Ya, kan kebutuhan dasar manusia itu dua, aman dan perut kenyang. Aman dan sejahtera. Security and prosperity. Kalau dalam surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang memberi makan menjauhkan dari kelaparan dan yang memberikan rasa aman menjauhkan dari ketakutan. Intinya cuma dua. Basic need manusia, kebutuhan dasar manusia dua tadi. Dan manusia memproyeksikan rasa aman dan rasa kebutuhan atas kesejahteraan dalam dua hal. Tahta, harta, tahta. Jadi kuota. Harta, tahta, wanita, kuota, data, dan seterusnya. Lebih ke proyek. Lata, Uzza dan Manat itu asumsi dan hawa nafsu yang diproyeksikan jadi benda. Dibuatlah nama-namanya. Asmaun sammaitumuha antum. Ini kalau ada yang punya latar belakang psikologi mungkin bisa lebih fasih menjelaskan tentang proyeksi manusia gitu ya. Memproyeksikan diri ke keluar. Sama seperti infokus.
Itu di laptop saya Quran, maka yang proyeksi munculnya juga Al-Quran. Dan kadang orang memproyeksikan dirinya ke orang lain seperti itu. Kalau ada orang jahat, kalau ada orang yang suka berbohong, dia proyeksikan kebohongan dirinya ke orang lain. Nyangkanya orang lain juga suka bohong. Jadi nggak gampang percaya. Sebaliknya orang baik, orang jujur, orang lempeng, memproyeksikan kebaikannya ke orang lain. Jadi gampang ditipu. Kuberikan kau cinta yang tulus, kau balas aku dengan trauma yang serius. Itu saya dapatkan di belakang truk. Ada kalimat Umar bin Khattab. Kalimat Umar bin Khattab ini luar biasa. Kata beliau, lastu bi khibbin walal khibbu yakhda'uni. Saya bukan penipu dan penipu tidak bisa menipu saya. Saya bukan penipu dan penipu tidak bisa menipu saya. Jadi Umar bin Khattab memproyeksikan dirinya ke orang lain sebagai orang baik, tapi jangan harap orang yang tidak baik bisa menipu Umar bin Khattab. Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah SAW, kalau sedang pengajian, pertanyaannya itu nyentrik, beda dengan sahabat yang lain. Kalau yang lain, ya Rasulullah, doa apa yang paling baik? Zikir apa yang harus saya baca? Amal apa yang mendekatkan ke surga? Bagaimana mendapatkan cinta Allah? Mayoritas sahabat bertanya begitu. Kalau Hudzaifah pertanyaannya beda. Ya Rasulullah, bagaimana orang bisa masuk ke neraka? Fitnah apa yang akan terjadi kepada umat ini? Keburukan apa yang akan menimpa kepada umat Islam? Apakah orang itu, apa yang bisa menyebabkan orang tergelincir kepada kemunafikan? Bertanya yang jelek-jelek, bertanya yang buruk-buruk. Jadi kalau searching di YouTube modus operandi pencurian 2026 yang terbaru bulan Mei, itu Hudzaifah bin Yaman kebiasaannya. Cara orang menguras rekening orang lain, oh begini caranya. Phishing, cara mendapatkan data orang lain, oh begitu caranya. Dia belajar yang buruk bukan untuk mengerjakan yang buruk, tapi melindungi dirinya dari yang buruk. Kita Hudzaifah. Jadi jadi kedionya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Apa yang membuat orang menuhankan Lata, Uzza dan Manat? Sebabnya, analisa psikologisnya, gitu. Alasan kejiwaannya dua ini, mengikuti prasangka dan mengikuti hawa nafsu, adhan dan hawa nafsu. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Tanpa huda, orang akan mengikuti asumsi dirinya. Tanpa huda, orang akan mengikuti hawa nafsunya. Tanpa huda, maka yang jadi Tuhan dua, asumsi dan hawa nafsu, prasangka dan hawa nafsu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita dari yang tadinya syiriknya itu nampak, sesuatu yang bisa dilihat, diraba dan diterawang, dijadikan Tuhan. Kemudian diajak masuk ke akar masalahnya. Setelah itu Allah mengajak kita untuk mengaplikasikan, jangan sampai menuhankan dua hal ini. Jadi kalau zaman dulu adalah Lata, Uzza dan Manat, zaman sekarang Tuhan itu adalah dhon dan hawa nafsu. Kalau mereka mengikuti Lata, Uzza dan Manat, akar dan masalahnya karena dhon dan hawa nafsu. Dua hal inilah yang seringkali menyebabkan orang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga nama ini angka sial. Tiga nama keberuntungan saya itu adanya di hari kayaknya kalau orang Arab mengatakan bahwa kita akan beruntung kalau kita dekat dengan Al-Uzza.
kita akan mendapatkan kedudukan kalau kita dekat dengan Al-Uzza. Kayaknya nasib saya akan baik kalau saya bisa menjilat bos saya. Itu Uzzanya. Asumsinya demikian, prasangkanya demikian, hawa nafsunya demikian. Yang hari ini ya bentuk Lata, Uzza dan Manatnya bisa lebih beragam. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Kita lanjut ke ayat ke-24 karena ini ayat sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Ayat ke-24, amlil insani ma tamanna. Mana slide-nya ya? Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Ini sudah ya. Membongkar ilusi penyembahan Lata, Uzza dan Manat. Hanya sekedar nama-nama yang disematkan, yang diberi jenis kelaminnya perempuan, padahal bagi mereka inginnya anak laki-laki. Buat diri mereka anak laki-laki, buat Allah anak perempuan. Asma'un sammaitumuha, hanya sekedar kartu nama tanpa esensi. Di masa lalu bentuknya berupa fisik, materi yang bisa disentuh, diraba, dilihat dan diterawang. Di hari ini asumsi dan prasangka, mengagung-agungkan sesuatu yang disangkanya bisa dijadikan Tuhan, yang dianggapnya bisa memberikan keberuntungan. Adzan dan hawa nafsu, prasangka dan ego, ujung-ujungnya pasti akan dhalal. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Dan prasangka itu ketika ilmunya tidak pas. Jadi ada 5 level tentang ilmu. Kalau nggak ada ilmu namanya jahil. Di bawah jahil ada yang dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Namanya jahil murakkab. Kalau yang di titik 0 itu dia tidak tahu dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Saya sadar Pak Ustadz saya nggak ngerti, itu level 0. Di atas level 0 antara 0 sampai 49 ulama menyebutnya waham. Jahil, waham. Kalau 50-50 namanya syak, ragu-ragu, 50-50, setengah-setengah gitu, ya atau enggaknya atau hentenya. Di atas syak ada yang namanya dhon, asumsi, prasangka. Di atas 50 tapi di bawah 100 namanya dhon. Kalau 100% namanya ilmu, kalau 100% namanya yakin. Jadi kalau nggak tahu 100% namanya prasangka. Jadi saya nggak kenal 100% tapi nggak ada sih track recordnya dia. Saya mau berprasangka baik saja. Itu namanya husnul azzan. Saya nggak tahu apa yang akan ditakdirkan oleh Allah kepada saya, tapi saya akan berprasangka baik bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau saya berprasangka baik, mudah-mudahan ujungnya juga akan jadi baik. Itu namanya dhon, prasangka. Nah, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah keyakinan, dalam masalah agama, harus sampai ke tingkat ilm, harus sampai ke tingkat yakin, harus ke 100%. Jangan setengah-setengah, jangan di bawah ilmu, jangan zon, apalagi syak, kamu bodoh mah. Dan Allah menyebutnya di ayat berapa tadi? Ayat ke-23, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan apapun. Jadi sudah ilmunya tidak 100%, kemudian menyesatkan yang tidak punya ilmu. Bol mobil sudah menyimpang dan membuat orang lain juga jadi menyimpang.
ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Jadi kalau siga nama sugan cenah eta oge itu masih dhon berarti. Tapi kalau saya yakin Ustaz, ini ada ayatnya, ini tafsirnya, ini hadisnya dan sahih, itulah namanya huda. Dan sebab penyimpangan dalam beragama itu selalu dimulai dari dhon. Selalu dimulai dari prasangka, siga nama gitu. Cenah, sugan, tanpa merujuk kepada hudanya seperti apa. Cik ayatna mana, cik hadisna mana, cik valid tidak, sahih tidak hadisnya. Berpegang kepada huda meminimalisir potensi dhon dan hawa. Kalau dhon itu mengobati intelektual, kalau hawa itu mengobati spiritual. Karena orang walaupun sudah yakin 100%, kalau hawa nafsunya bisa mendominasi, angarweh begitu. Tetap dhon hawa. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti hanya asumsi dan prasangka, tidak yakin 100%. Yang kedua, hawa nafsu. Ada orang yang ilmunya tinggi, tapi hawa nafsunya jauh lebih tinggi. Enggak leong akhirnya. Dalam kisah siapa? Di surat Al-A'raf, kisahnya Barsiso. Al-A'raf ayat ke berapa itu, Bu? Al-A'raf ayat ke 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Dan ceritakanlah tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Dulu ada orang yang ilmu Alkitabnya mumpuni. Dia enggak zon sama sekali. Dia yakin dengan keilmuannya tentang semua pemahaman agama. Ilmu agamanya mumpuni luar biasa. Tapi dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan. Syaitan jadi followernya, bukan dia yang jadi follower syaitan, dia yang jadi follow, syaitan yang jadi followernya. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, maka ia jadi orang yang tersesat. Padahal kalau kami menghendaki, kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Perumpamaannya seperti anjing. Kalau ada orang yang disebut anjing, tanukir. Mau di Sunda makan semua orang disebut. Ada di Al-Quran manusia yang diumpamakan oleh Allah dengan anjing. Siapa mereka? Yang melepaskan ayat-ayat dan mengikuti hawa nafsu. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, baik hawa nafsu perut ataupun hawa nafsu yang ada di bawah perut. Hafal ayatnya, tapi melanggar perintah Tuhannya. Entah itu berbuat zina atau sodomi gitu ya. Atau macam-macam lah begitu. Ayatnya Allah kasih, tapi hawa nafsunya malah diikuti. Wattaba'a hawa. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga saya dan menjaga kita semuanya. Dhon dan hawa. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Mana? Kenapa jadi begini?
Bapak yang Allah muliakan, kita lanjut ke ayat berikutnya. Amlil insani ma tamanna. Amlil insani ma tamanna. Ayat berikutnya, apakah bagi manusia apa yang dia harapkan? Amlil insani ma tamanna. Apakah yang diharapkan oleh manusia itu akan menjadi milik manusia? Apakah manusia bisa mengendalikan hasil dari semua yang diharapkan? Apakah manusia bisa menentukan bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati usaha? Usaha tidak mengkhianati hasil. Tamanna artinya berharap. Tamanna artinya berekspektasi. Berekspektasi. Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya, segala yang sudah dirancang, semua yang sudah diplanningkan, semua yang sudah dirapatkan, rencana kerja 1 tahun ke depan? Amlil insani ma tamanna. Tapi yang Allah muliakan, manusia cenderung akan menuhankan dirinya. Saat manusia ada di posisi yang berusaha berhasil, berusaha berhasil, berusaha berhasil, hasilnya selalu ada di ujung ikhtiarnya. Saat itu manusia kemudian kalau ditanya, Pak, apa rahasia sukses Bapak? Oh, ini karena kerja keras saya, ini karena banting tulangnya saya. Sehingga sering Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan hasil tidak di ujung usaha dan mendatangkan hasil dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau bahkan kadang sudah berusaha tapi nggak dapat apa yang dia inginkan. Amlil insani ma tamanna. Apa hubungannya dengan Lata, Uzza dan Manat? Apa hubungannya dengan Lata, Uzza dan Manat? Dan apa hubungannya dengan ayat ke-25, 26? Mereka berharap Lata, Uzza, dan Manat itu bisa memberikan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Khususnya kalau kita lihat di ayat yang lain, syufa'auna indallah. Dalam surat Yunus ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kemudian mereka berkata, yang kami sembah itu memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Amlil insani ma tamanna, ngayal, ngarep. Amlil insani ma tamanna. Apakah itu yang kalian harapkan akan berhasil, akan kalian dapatkan dari Lata, Uzza dan Manat? Mimpi. Amlil insani ma tamanna. Tapi yang Allah muliakan, ada yang namanya takdir. Manusia berikhtiar, tapi ketentuan akhir bukan ditentukan oleh rencana dan rancangan manusia. Hasil akhirnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang harus diperhatikan, ini rada sensitif dan harus hati-hati dengan yang namanya konsep LOA, Law of Attraction. Apa itu Law of Attraction? Kalau tidak hati-hati memahaminya, kalau tidak hati-hati dalam meyakininya, bisa terjerumus dalam amlil insani ma tamanna. Apa itu Law of Attraction? Hukum menarik gitu ya. Kalau saya menginginkan sesuatu dan melakukan afirmasi positif, sore ini saya bakal dapat uang 1 miliar, sore ini akan dapat 1 miliar, sore ini akan dapat 1 miliar. Maka alam semesta
itu akan tertarik magnetnya dan menggerakkan semua sumber daya untuk memberikan kepada kita 1 miliar. Amlil insani ma tamanna. Konsep itu kalau tidak disisipkan takdir Allahnya, tidak jauh berbeda dengan yang dulu diyakini oleh orang musyrik. Lata, Uzza, Manat. Amlil insani ma tamanna. Bahwa hasil dari kerja keras ini itu karena saya yang berikhtiarnya. Amlil insani ma tamanna. Yang salah bukan di ikhtiarnya, yang salah bukan di keinginannya, yang salah adalah tidak menyisipkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu hasil akhirnya. Jadi berangan-angan, berharap, bercita-cita, punya obsesi yang tinggi, monggo silahkan. Tapi kalau kemudian mengatakan bahwa semua itu karena usaha kita, semua itu karena kerja keras kita, dan tidak melibatkan Allah, amlil insani ma tamanna. Apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Boleh jadi, Ustaz. Terus kenapa kita sudah kerja keras mati-matian, tapi kok hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Allah mengajarkan fleksibilitas mental supaya kita lebih rileks secara psikologis. Boleh jadi kalian membenci yang buruk, padahal itu baik. Boleh jadi kalian menyukai yang baik, padahal itu buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Oh Ustaz, kalau memang semua hasil itu sudah ditentukan oleh Allah, terus ngapain kita berusaha? Kalau rezeki sudah ditentukan oleh Allah, ngapain kita bekerja? Mau jawaban Abu, kalau anak kita nanya begitu. Oh mama, papa, kalau rezeki sudah diatur, terus ngapain kita bekerja? Keras banting tulang, pergi pagi pulang petang, kepala pusing. Padahal penghasilan pas-pasan, pas pensiun, penyakitan paeh. Kenapa kita harus kerja keras kalau rezeki sudah ditentukan? Kerja keras kita untuk beramal soleh. Kerja keras kita untuk menambah keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan. Mencari keberkahan, mencari pahala, mencari amal soleh. Karena ada orang yang mendapatkan rezeki, tapi barokahnya nggak banyak. Nominalnya mungkin sama, tapi barokah belum tentu sama. Pahala belum tentu sama saat mendapatkan rezeki yang mungkin secara jumlah mah gitu-gitu kan. Misal gajinya sama-sama kecil dan gede mah gajah. Gajinya sama, tapi yang satu kerjanya leha-leha, gabut gitu. Yang satu kerjanya serius. Pas tanggal pas tanggal 6 masuk transferannya 10 juta misalnya. Nominal sama, tapi pasti barokahnya beda. Pahalanya juga pasti beda gitu. Nilai kebaikannya pasti beda. Mungkin barokah itu dalam kesehatan. Dia kerja keras, dia dapat uang 10, maka Allah jauhkan dia dari penyakit. Dia santai-santai, dia dapat 10. Mungkin setelah itu dia harus mengeluarkan uang karena motornya tabrakan, misalnya, karena ini anaknya bangor, karena macam-macam lah. Cara Allah Subhanahu wa taala yang sangat adil, si fulan begini, si fulan begitu. Ada rizki namanya rizki ijab, ada rizki namanya rizki salab. Rizki ijab itu rizki yang diberikan, rizki salab itu rizki yang dijauhkan. Rizki saat kita dijauhkan dari kecelakaan di jalan, itu rizki. Cuman kitanya saja yang tak apa-apa ya, gitu ya. Nggak tahu Allah sudah menjauhkan. Jadi balik lagi ke ayatnya. Amlil insani ma tamanna. Apakah kalian akan mengulang kesalahan orang musyrik Mekah yang menggantungkan harapan itu kepada dirinya, diproyeksikan kepada benda di sekitarnya, kepada Lata, Uzza, Manat, bikin nama-nama yang tidak ada dalilnya. Kemudian menganggap bahwa mereka punya pengaruh, punya otoritas, aslinya semua hanya sekedar halusinasi, ilusi, delusi mereka semuanya. Amlil insani ma tamanna. Jadi kalau law of attraction
tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang saya mau pasti itu yang akan terjadi di depan, menghilangkan peran Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau begini, kalau law of attraction syariah. Kumaha eta teh? Kalau saya berprasangka baik kepada Allah, maka Allah mudah-mudahan menakdirkan seperti yang saya sangkakan. Nah, itu melibatkan Allahnya. Kalau ini kan, ini manusia, ini cita-cita, langsung hubungannya manusia dengan cita-cita. Amlil insani ma tamanna. Kalau prasangka baik ke Allah, saya berprasangka baik kepada Allah, Allah yang akan menggerakkan semua di alam semesta untuk kebaikan saya. Bedanya tipis. Jadi antara tamanni dengan takdir, antara angan-angan dengan ketentuan. Kalaupun ketentuannya tidak sesuai dengan yang kita angan-angankan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita enggak suka, tapi lebih baik buat kita. Boleh jadi kita suka padahal buruk buat kita. Nu enak mah kumaha? Aya tah nu enak mah. Kitanya suka dan itu juga baik buat kita. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Tidak. Hanya bagi Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Ayat ke-24, tamanna menyindir tentang Tuhan Manat. Tuhan Manat yang disebut tadi, karena Manat dianggap sebagai pemberi harapan, keberuntungan, dan seterusnya. Ayat ke-25 menyindir Tuhan mereka, berhala mereka yang disebut dengan Allat. Allat bentuk feminim dari Allah. Mereka menyembah Allat, menganggap bahwa Allat adalah pemilik segala kendali. Kalau Al-Manat pemilik segala keberuntungan, Dewi Fortunanya. Di ayat ke-25 Allah kemudian menegaskan pemilik akhirat dan pemilik dunia Allah Subhanahu wa taala. Fadillahil akhiratu wal ula. Pemilik pengendali yang punya otoritas adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Lata, bukan Uzza. Dan urutan kalimatnya itu menggambarkan, menunjukkan monopoli Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya bukan begini. Al-akhiratu wal ula lillahi. Akhirat dan dunia milik Allah. Itu bentuk redaksi yang standar. Redaksi Al-Qur'an Allahnya ditarik. Walillahil akhiratu wal ula. Hanya milik Allah akhirat dan dunia. Hanya milik Allah akhirat dan dunia. Bahasa kita, ya, monopoli otoritas dunia dan akhirat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyebabkan orang sering menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Menuhankan jabatan, menuhankan yang punya kekuasaan, menuhankan yang punya power, yang menuhankan yang punya otoritas paling tinggi dan kendali. Akhirnya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya akhirat dan punya dunia. Walillahil akhiratu wal ula. Yang lebih mengerikan, kalau manusia diberikan posisi sebagai pengendali dan punya otoritas tertinggi. Itu yang paling berbahaya. Kenapa Fir'aun jadi Fir'aun? Kenapa Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la? Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak tahu ada Tuhan selain saya. Satu. Karena keinginannya selalu bisa tercapai, terpenuhi. Semua perintahnya selalu dikerjakan. Semua rencananya itu selalu diberikan keberhasilan. Kadang fitnah yang paling besar justru di sana.
Kadang Allah menjaga iman kita itu justru dengan menggagalkan rencana kita, mementokkan usaha kita, sampai akhirnya kita sadar, ya, hasil bukan di tangan saya, hasil di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang fitnah yang paling besar di dunia ini adalah seperti fitnahnya Fir'aun. Berusaha berhasil, berikhtiar berhasil, rencana sukses, akhirnya semua karena saya. Wajar kalau kita pengen berhasil, normal kalau kita ingin sukses begitu. Yang berbahaya adalah menisbatkan keberhasilan itu kepada diri kita sendiri. Falillahil akhiratu wal ula. Ada yang mau haji tahun ini? Enggak. Saya doakan yang belum haji mudah-mudahan bisa ada rezekinya untuk berangkat haji insyaallah. Bagaimana kalimat talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan, lak, milikmu, wal mulk, dan kerajaan, kekuasaan, otoritas, kendali, la syarika lak, tidak ada syirik bagimu. Tiga hal ini yang seringkali menggelincirkan manusia dari kemanusiaan menuju ketuhanan. Apa artinya takabur? Merasa besar. Dia cuman manusia, tapi merasa besar, saya adalah Tuhan alam semesta. Takabbaro, merasa besar. Pujian. Orang kalau terlalu banyak dipuji, orang kalau tidak punya kritikus, orang kalau tidak pernah diejek, dinyinyiri, orang kalau semuanya harus memuji, semuanya harus nge-like, Pak, alhamdulillah tidak ada oposisi sama sekali. Pak, alhamdulillah semua suka dengan Bapak, hasil survei 100% suka. Pak, alhamdulillah semua mengapresiasi, semua senang dengan Bapak. Kalau Bapak datang lihat semuanya tepuk tangan. Innal hamda. Kalau orang terlalu banyak dipuji dan punten, senabi-nabinya Nabi yang sangat terpuji di sisi yang maha terpuji, yang namanya saja sudah terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengejek, ada yang mencela, ada yang menghina, ada yang mengusir, ada yang memusuhi. Boleh jadi itulah yang terbaik bagi manusia yang terpuji, supaya dia tidak merasa, supaya manusia secara umum tidak merasa saya tidak ada yang tidak membenci. Innal hamda labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, segala pujian, segala puji. Jadi kalau kita rada dikritisi, dibenci, diejek, dicaci, alhamdulillah. Sakit nama alhamdulillah. Ada baiknya, ada baiknya. Karena kalau semua orang memuji, semua orang, masya Allah, Bapak, Ibu mah, masya Allah, tos gelis, Ibu tanya, masya Allah, benghar, Ibu tanya, pret. Kalau diangkeleng-angkeleng terus-terusan, innal hamda, seringkali menyebabkan orang tergelincir kepada kesyirikan. Yang kedua, wan ni'mata, kenikmatan, kemudahan, kelancaran, kesenangan, kebahagiaan. Orang kalau tidak pernah merasa susah, orang kalau nggak pernah mulus dan mencret, seperti Fir'aun. Konon katanya Fir'aun itu sehat seumur hidupnya karena dokter ahli gizinya betul-betul menjaga nutrisi. Kebayang kalau ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian, kiranya murilit saja. Tuhan mencret. Tapi itu logika Quran. Itu logika Quran. Bapak Ibu silahkan baca ayat ini. Baca ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Maidah ayat 75.
Surat kelima ayat 75. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Al-Masih Isa putra Maryam adalah hanyalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul, dan ibunya adalah siddiqah yang selalu membenarkan. Garis bawahi kalimat ini. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Kana yakulanit ta'am. Apa urgensinya? Apa signifikansinya? Allah Subhanahu wa taala menyebut Isa biasa makan. Berarti butuh nutrisi, butuh logistik, butuh sumber daya. Apakah Tuhan harus punya kebutuhan? Atau kalau makan pasti bakal PAB? Hanya Tuhan. Nah, kadinya arahna kaditu begitu. Saya sedang berokelah menuju di toilet Tuhan. Karena yakulanit ta'am. Keduanya biasa memakan makan. Logika ketuhanan yang disampaikan oleh Allah untuk manusia supaya berpikir. Untuk berpikir, apakah Tuhan butuh makan? Apakah Nabi Isa makan? Kalau Nabi Isa makan, berarti Tuhan butuh terhadap makanan. Kalau butuh, kalau tidak ada, apa yang terjadi? Dan seterusnya lah. Ala kulli hal. Walillahil akhiratu wal ula. Innal hamda, pujian. Kalau orang selalu dipuji, kalau orang nggak pernah ada yang mengejek, mengkritisi, mencaci, menegur, ya. Kalau orang nggak pernah dikasih tausiah, nggak pernah dikasih nasihat, cenderung orang tergelincir kepada kesyirikan. Semua orang senang dengan saya. Yang kedua, wan ni'mata. Kalau orang tidak pernah susah, senang terus-terusan, mata sehat, hidung sehat, telinga sehat, perut sehat, gigi sehat, seumur hidupnya, kecil dimanja, muda kaya raya, tua poya-poya, mati kahoyongna masuk surga. Wan ni'mata, kenikmatan. Dan yang ketiga, wal mul, kerajaan, kekuasaan, otoritas, kendali, ya. Seringkali menggelincirkan manusia. Saya bisa memerintah si fulan, saya bisa nyuruh si fulan, semua nurut ke saya, nggak ada yang protes, nggak ada yang membantah, nggak ada yang demo. Berarti saya punya kendali. Walillahil akhiratu wal ula. Bagian terakhir, bagian yang keempat, ayat ke-20 berapa? 24 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali kalau Allah sudah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya tentang Lat, Uzza dan Manat? Manat dianggap sebagai dewi fortun, memberikan keberuntungan, harapan dan cita-cita. Kata Allah, apakah bagi manusia semua cita-cita yang diinginkannya? Walillahil akhiratu wal ula. Mereka menganggap Allata, pemilik segala kendali, segala-galanya. Yang ketiga, Al-Uzza, yang memberikan izzah, yang memberikan kedudukan, yang memberikan posisi. Kata Allah, ini keyakinan orang musyrik Mekah. Kayak Abu Jahal.
Hei Abu Lahab, siapa yang lebih agung? Lata, Uzza, Manat, atau malaikat? Mereka meyakini malaikat itu makhluk yang lebih suci dari Lata, Uzza, Manat. Mereka meyakini bahwa malaikat itu sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, malaikat saja itu nggak bisa ngasih syafaat kalau Allahnya tidak memberi izin dan kalau Allahnya tidak meridhoi. Ini bagian terakhir proporsional dalam memahami konsep syafaat. Konsep syafaat kalau tidak proporsional, kita pernah sampaikan ini. Konsep syafaat kalau tidak proporsional dalam memahaminya, kita bisa terjebak dalam kesalahan-kesalahan umat zaman dulu, termasuk seperti yang terjadi kepada orang Nasrani dan Nabi Isa. Kata orang Nasrani begini, dosa kita semua sudah diampuni dan ditebus dengan darah Kristus. Bahasa kita akan masuk surga dengan syafaat Nabi Isa alaihissalam. Walaupun kita berbuat dosa, dosanya sudah ditebus dengan darahnya Kristus. Itu konsep syafaat. Kalau konsep seperti itu kemudian diserap habis-habisan dan tidak proporsional, tenanaon berbuat dosa oke, nanti ada Rasulullah yang bisa ngasih syafaat kepada umatnya, kayak bakal masuk surga, sok tenanaon jadi penjahat tenanaon, kayak bakal dikasih syafaat. Salah dalam memahami bisa mengulangi kesalahan yang sama kepada umat sebelum kita. Gak masalah kita berbuat jahat, tenang, ada Uzza. Tenang, ada Lata, ada Uzza khususnya. Tenang, ada Uzza. Uzza yang akan memberi jalan belakang, backdoor. Uzza yang akan jadi backstreet, ya, jalan belakang kita. Orang lewat jalan depan, ya Allah, ini orang dekat saya. Orang dalam, ya ini jalan belakang. Ada vitamin wow, gitu, vitamin waspa. Syafaat bukan lobby-lobby. Syafaat itu murni izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dalam surat Yunus tadi kita sampaikan, haula'i syufa'auna indallah. Bentar, sebelum kita lanjut, apa artinya syafaat Bapak Ibu? Akar katanya apa syafaat itu? Syafaat pakai ain ya, bukan syifa. Kalau syifa itu kesembuhan, pengobatan. Syafaat itu lawan kata dari ganjil. Kalau ganjil bahasa Arabnya watar, kalau genap bahasa Arabnya syafa'. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil. Salat witir disebut salat witir karena ganjil, 1, 3, 5 witir. Jadi syafaat artinya genap. Syafa'ah artinya menggenapkan. Kalau ganjil witir. Tapi ganjilnya ganjil angka, bukan ganjil bahasa Indonesia. Nah, kalau ganjil bahasa Indonesia maknanya bisa banyak. Bawa mobil ke Jakarta, platnya plat genap, tapi di stop sama polisi. Siang Pak, kenapa saya diberhentikan? Kan plat saya genap. Hari ini kan tanggal 12, hari ini kan tanggal genap. Ya, plat Bapak genap. Hari ini juga tanggal genap, tapi wajah Bapak ganjil. Bukan ganjil itu maksudnya. Syafaat disebut syafaat karena dia menggenapkan. Yang namanya menggenapkan, dia sudah beramal, dia ada imannya, tapi masih kurang amal solehnya. Sudahlah digenapkan. Itu namanya konsep syafaat. Persyaratannya ada, administratifnya lolos, cuma ada satu persyaratan yang
belum masuk. Dia sudah berusaha untuk melengkapi tapi belum 100%. 2% deui, 30% deui. Mayoritasnya sudah dia lakukan. Sudah hadir syafaat. Menggenapkan yang belum genap. Menggenapkan yang ganjil. Dia bujangan, witir. Menjodohkan yang witir namanya memberi syafaat. Manglayar istilahnya, biro jodoh yang menjodohkan bujangan dengan pajangan, yang menjodohkan single, itu namanya memberikan syafaat. Dia mau kerja, dia punya kompetensi, dia ada syaratnya, tapi belum 100%. Aduh, kumahanya saya teh sudah ke dia. Pak CEO, ini ada keluarga saya, ini ada teman saya, dia track recordnya bagus, cuman ya syaratnya dia kurang satu. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk diuji, gitu, di interview dan seterusnya. Itu yang disebut dengan syafaat. Syafaat itu bukan begini, Pak, itu tinggali aya residivis. Residivis. Kumaha nyari kerja? Aya teh surat-suratna? Enggak ada. Naon kompetensina? Nggak punya. Suganlah bisa jadi CEO di perusahaan Bapak. Itu bukan syafaat konsepnya. Jadi jangan difahami seperti konsep tebus dosa yang tidak harus berusaha apapun. Kita mengandalkan Nabi Isa mengandalkan Nabi Muhammad syafaat, tapi kita tidak beriman dan beramal soleh. Itu over dan tidak proporsional dalam menempatkan syafaat. Berlebihan tidak boleh, menafikan juga tidak boleh. Konsep syafaat mah tidak ada. Ada konsep syafaat, tapi juga tidak 100% seperti tadi. Nah, siapa yang bisa memberi syafaat? Banyak. Nabi bisa ngasih syafaat, Quran bisa ngasih syafaat, orang soleh bisa ngasih syafaat, yang syahid bisa ngasih syafaat, apalagi puasa, bacaan Quran bisa ngasih syafaat, ya. Banyak yang bisa ngasih syafaat untuk kita, termasuk malaikat juga. Kalau diizinkan dan kalau diridhoi. Diizinkan malaikatnya, diridhoi yang dikasih syafaat. Jadi, Pak, izin Pak, saya mau masukkan sepupu saya. Oh, coba lihat berkasnya. Ya sudah, saya ridho masuk. Yang memberi syafaatnya diizinkan, yang diberi syafaatnya diridhoi. Illa ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardha. Izin untuk yang memintanya dan ridho untuk yang menerima. Jadi tidak serta-merta diajukan otomatis diterima syafaatnya. Rasulullah itu diizinkan untuk memberi syafaat, tapi diterima atau tidaknya itu terserah ridho Allah kepada penerima syafaatnya. Penyandang masalah non PMKST, penyandang masalah kedudukan syafaat, Anas kesejahteraan sosial, penyandang masalah kedudukan syafaat. Illa ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardha. Apa hikmahnya dari ayat 1 sampai ayat 24 dari satu halaman pertama surat An-Najm? Hikmahnya satu, la ilaha illallah, tidak menuhankan kecuali Allah, tidak ke Lata, tidak ke Uzza, tidak ke Manat, tidak menggantungkan harapan kepada benda, tidak menyandarkan emosi kepada posisi jabatan, tidak menggantungkan kesialan kepada angka. Ini harusnya kita menikah di tanggal sekian dengan tanggal sekian. Kenapa? Karena bisa-bisa pernikahannya celaka karena tanggal sekian ini tanggal sial. Itu namanya percaya kepada mana? Percaya kepada mana? Tanggal berapapun semuanya baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Lamun di tanggal 1 Syawal
atau 10 Dzulhijjah. Mun hoyong nikah tanggal 10 Dzulhijjah, mumpung banyak daging sapi. Tidak ada tanggal yang sia-sia, tidak ada tanggal sial dan oh kita pengen bangun gedung, jangan ada lantai berapa? 4 dan 14. Paling 3A dan 13A. Bapak anak sudah berapa? 3,5. Anak yang keempat dinilai setengah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya kita untuk menyembah Allah, bukan menyembah asumsi, bukan menyembah hawa nafsu, bukan menyembah malaikat, bukan menyembah benda, bukan menyembah harta, tahta dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya. Kalau dikasih judulnya memerdekakan diri dengan tauhid pada ilahi. Memerdekakan diri dengan tauhid. Karena tauhid membebaskan kita dari ikatan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ayolah. Apakah dosa kalau kita berdoa? Tidak. Karena doa mah ibadah. Doa yang tidak boleh itu doa yang doa yang berisi maksiat dan doa yang merusak hubungan silaturahmi. Tapi kalau sekedar berdoa mah tidak, karena Allah punya banyak cara untuk memberangkatkan ke surga. Jadi tamu undangan raja bisa jadi gitu. Suganda misalnya teh ibu teh tiba-tiba naon gaduh pesawat pribadi. Misalnya teh diajak oleh siapa begitunya, pengusaha besar yang punya pesawat pribadi yang dia punya jalur khusus lewat belakang bukan dengan pakai jalur kuota, nggak masalah. Yang berdosa itu kalau menjual kuota buat reguler diberikan kepada travel swasta eta. Eta nggak berdosa. Tidak sebut nama ya karena sudah terkenal. Itu yang kalau berdoa ya Allah yang haji deui nya, tapi dengan cara yang tidak menzolimi ya Allah. Kau tahu caranya lah ya Allah. Ke 2020 genap ke 2027 Allah punya banyak cara. Dikabulkan alhamdulillah, tidak dikabulkan Allah lebih tahu mana yang terbaik. Apa yang kedua? Oh, kenapa orang Syiah, orang Iran mereka masih bisa masuk ke Makkah dan masuk ke Madinah? Nah, ini pertanyaan yang rumit karena melibatkan politis. Dan kalau sudah bicara politik, tidak bisa menilai hitam putih. Wilayah politik mah bukan wilayah akidah hitam putih, bukan wilayah jangankan wilayah politik, wilayah fikih saja itu spektrum warnanya beragam. Wilayah fikih ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, yang mengatakan boleh ini dalilnya, yang mengatakan tidak boleh ini dalilnya, itu fikih. Kalau akidah hitam putih. Apalagi wilayah politik. Wilayah politik mah abu-abu, ubah-ubah dan seterusnya. Banyak pertimbangan gitu dan seterusnya. Jadi lebih tepat kalau pertanyaan ini diajukan ke duta besar Arab Saudi di Indonesia. Karena komentar saya tidak berpengaruh. Opini saya tidak berpengaruh. Kecuali kalau saya jadi Raja Arab Saudi, nah, ibu bisa tanya begitu ke saya. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak. Betul.
Baik. Siap. Pertanyaan yang pertama ini menarik. Niat tobat bareng dengan niat maksiat. Maling oke, duitnya dipakai haji, tobatnya di Mekah. Betul. Maksiat. Tobat, kewe ngundus kolot karek tobat. Dia niat tobatnya, tapi bersamaan dengan dia melakukan maksiatnya. Berangkat dari surat Yusuf, kata mereka, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Awit trahuhu ardan, atau buang saja Yusuf ke tempat yang jauh. Awit trahuhu ardan, yakhlu lakum wajhu abikum, supaya perhatian ayah kalian tertumpah kepada kalian, supaya fokusnya hanya kepada kita. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan setelah itu kalian menjadi orang yang baik. Pertanyaannya, apakah rencana mereka untuk jadi orang soleh langsung terjadi, terlaksana, terrealisasi setelah membuang Nabi Yusuf? Tidak. Tidak semudah itu tergusok. Untuk bertaubat yang diniatkan bareng dengan bermaksiat. Kapan mereka taubatnya? Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf dan tangkap basah, terciduk. Setelah posisinya itu sudah tertukar. Mereka awalnya di atas sumur, Yusuf ada di bawah. Sing karunya atuh ka ade teh, kaneng ade. Gitu tuh. Poek di dieu, wek lor. Kalau Bani Israilnya orang Sunda. Tulungan atuh kaneng tuh. Posisinya kakaknya di atas, Yusufnya di bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi Yusuf, memberi wahyu di ayat ke-15, kamu akan menceritakan perbuatan mereka ini dan mereka sudah tidak ingat lagi. Artinya, jangan khawatir, kamu nggak akan mati di sini. Kamu akan ceritakan perbuatan mereka dan mereka sudah nggak ingat. Kapan Nabi Yusuf menceritakan perbuatan ini? Saat kondisinya sudah tertukar. Saat Yusufnya di atas dan kakak-kakaknya di bawah. Di bawahnya bagaimana? Saat tangan mereka di bawah, kemudian minta sedekah. Pak, sedekah Pak Menteri. Pak, lapar. Keluarga kami nggak punya makanan. Dan itu setelah mereka datang berkali-kali, bukan sekali. Di ayat berikutnya, mana di ayat itu? Jauh pisannya halaman oke. Di ayat ini dia. 88. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana tur wajibna bi bid'atin musja fa'awfilanal kaila wa tasaddaq alaina. Pak, nyungkun sedekah napa wa tasaddaq alaina. Tangannya sudah di bawah. Kalau sebelumnya mereka bolak-balik ke Mesir itu masih posisi setara. Pak, kami datang bawa barang, kami pengen barter dengan makanan. Masih selevel. Di sumur posisinya mereka di atas. Saat masa paceklik awal-awal datang posisinya masih setara. Tapi ke akhir nakeun mereka posisinya di bawah. Karena lapar masih tetap datang, Pak, lapar, sedekah, Pak. Nah, disitulah Nabi Yusuf kemudian mengatakan 89, masih ingat apa yang kalian lakukan kepada Yusuf? Inilah firman Allah yang dulu pernah disampaikan kepada Yusuf. Latunabbi'unnahum. Kamu akan memberitakan perbuatan mereka dan mereka sudah enggak sadar. Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ingat apa yang sudah kalian lakukan kepada Yusuf. Dan enggak perlu disebut. Kalian ingat waktu melemparkan ke dalam sumur? Waktu Yusuf teriak-teriak tulungan, nggak perlu dirinci. Karena ya cukup dengan
tah disepil sakitu. Kalau orang sudah ingat, tidak perlu dibolekerkan. Nggak perlu dirinci, karena itu akan memojokkan dia begitu. Cukup ingat baheula ke Yusuf, dan itu sudah cukup membuat mereka kaget sampai mereka nanya balik. Innaka la anta Yusuf? Apakah sungguh-sungguh benar Anda ini adalah Yusuf? Inna itu huruf taukid, la itu huruf taukid. Innaka la beneran ieu teh? Aslina Yusuf? Benar. Demi Allah. Innaka la anta Yusuf? Kata Nabi Yusuf, ana Yusuf. Wa hadza akhi. Saya Yusuf. Oh, baru di situ mereka di ayat ke-91, wa in kunna la khati'in. Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Baru di ayat 91 mereka mengakui bersalah. Kapan? Setelah sekian puluh tahun. Berapa jarak dari sumur ke istana? Allahu a'lam. Jadi tobat engke. Ini nama orang nyimeng heula. Orang heula minum non kopi miring gin vodka inek nanti sari nekat non. Hah? Di mana we atuh? Akhirnya orang ihlala kayak setelah itu kita ke masjid istighfar. Tidak semudah itu berkhusyuk. Merencanakan tobat bareng dengan maksiat itu butuh waktu untuk untuk ya, berproses sampai akhirnya mengakui kesalahan. Yang pertama, yang kedua, apa lagi tadi ya? Kenapa Rasulullah kaget? Karena Rasulullah seorang ummi. Beliau tidak pernah membaca Taurat dan di Mekah itu sangat jarang ahli kitab. Ada, tapi nggak banyak. Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah, ahli kitab yang bisa baca dan yang bisa tulis. Di mana ahli kitab berkumpul? Di Jazirah Arab dua. Satu di Madinah, Yathrib, dua di Khaybar. Kenapa mereka kumpul di sana? Karena mereka baca bahwa Nabi akhir zaman akan datang ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Di mana negeri yang banyak pohon kurma? Di dua negeri ini. Negeri Yathrib atau Madinah dan negeri Khaybar. Informasi kenabian itu, kenabian akhir zaman akan datang, hanya dimiliki oleh mereka yang baca ahli kitab. Dan jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail alaihi salam itu jaraknya sejauh Nabi Isa ke Nabi Yakub. Kan jangan lupa, Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf dan 11 kakak-kakaknya, 11 saudaranya. Dari sini kemudian nabi sampai yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Isa kemudian geser dari Bani Israel ke Bani Ismail. Saking lamanya orang Arab tidak berinteraksi dengan Nabi, khususnya orang Mekah, sehingga menganggap Nabi mah urusan Bani Israel, Nabi mah keturunan Ishak, Nabi mah keturunan Yakub. Kita mah sudah jauh dari konsep kenabian, sudah ummi, sudah tidak pernah baca tulis, yang penting mah duit. Cuan. Urusan ngaji ngaji mah urusan ahli kitab. Urusan baca Taurat dan Injil itu mah urusan yang bisa itu urusan orang manaon, arih latasita iwasoib. Urusan orang mah dagang, duit, cuan, politik, kekuasaan dan seterusnya. Alkitab mah urusan pendeta, rahib dan seterusnya. Di lingkungan seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh, sehingga saat beliau jadi nabi beliau kaget. Bukan pas datang jadi nabi, yes, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Beliau di Gua Hiro itu bukan menunggu wahyu, bukan nyari wangsit, bukan menunggu Jibril, bukan. Tujuannya memikir umatnya kudu dikumahakeun,
Kalau Rasulullah di Gua Hira tujuannya menunggu wahyu, reaksinya nggak akan takut. Reaksinya akan begini. Akhirnya gitu, pulang ke rumah tuh, Khadijah, jadi nabi oke saya. Beda reaksinya dengan orang yang berharap dengan orang yang tidak berharap sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.